Hai sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya Mendy Krisdiantoro di channel Uang Receh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Uang Receh berharap kabar kalian selalu baik ya teman-teman. Dan sekali lagi untuk puasa, selamat buat kalian yang menjalankannya karena sekarang udah berada di pertengahan puasa teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran, pada kesempatan kali ini Uang Receh itu bahas apa? Uang Receh akan bahas kombinasikan antara investing calendar dengan event apa yang terjadi kemarin dan impactnya apa ke market. Di sini Uang Receh juga cukup penasaran sebenarnya. Kok sepertinya market masih aja sideways ya teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana Uang Receh itu ngupas untuk market pada kesempatan kali ini, simak penjelasan Uang Receh sampai akhir ya teman-teman. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan icon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke pembahasan. Sebelum lanjut ke pembahasan, Uang Receh punya sebuah event dari Bybit teman-teman, yaitu THR senilai 31.000 US dollar. Ada emas, ada smart TV, ada iPhone, dan tentunya motor buat kalian bisa dipakai mudik teman-teman. Nah, acara ini masih ada 14 hari lagi, 14 jam, 26 menit, dan 49 detik. Buat kalian yang penasaran bagaimana acara dari Bybit ini tentang kado lebaran, nanti Uang Receh tempel semua link kebutuhannya di bagian deskripsi ya teman-teman. Nah, di sini kita geser dulu ke bagian bawah. Nah, ini adalah hadiahnya untuk rinciannya. Ada 4 motor Honda, 2 iPhone 14, 5 Smart TV, 5 emas batangan, dan 31.000 US dollar teman-teman. Tentunya buat kalian yang beruntung dan tentunya buat kalian yang sudah pakai Bybit. Nah, untuk ketentuannya adalah kalian harus pengguna dari Indonesia dan tentunya kalian sudah melakukan yang namanya KYC level 1 paling enggak ya teman-teman. Nah, untuk cara mendapatkan tiket hadiahnya atau tiket undiannya ini cukup gampang. Buat kalian silahkan download Bybit, terutama pakai kode link referral dari Uang Receh teman-teman. Untuk kodenya udah ada di bagian deskripsi video. Kalau kalian pakai kode dari Uang Receh, selain hadiah ini, kalian akan berkesempatan juga untuk mendapatkan airdrop senilai 10 US dollar hanya pakai kode referral dari Uang Receh. Nah, untuk tiket undiannya, yang pertama kalian akan mendapatkan 2 tiket undian jika kalian sudah melakukan KYC. Deposit pertama, untuk total depositnya harus lebih besar dari 50 US dollar. Kalian akan mendapatkan 2 tiket undian, dan tiket undian tambahan kalian bisa dapatkan dari spot trading senilai lebih besar dari 10.000 US dollar, spot trading lagi senilai lebih besar dari 100.000 US dollar, dan perdagangan derivatif lebih besar daripada 20.000 US dollar dan 300.000 US dollar teman-teman. Nah, sebelum event ini direbut oleh orang lain atau hadiahnya diambil oleh orang lain, silakan teman-teman buat kalian yang pengen hadiahnya langsung download Bybit, register, dan tentunya silahkan kalian KYC level 1 dan lakukan deposit pertama kalian. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung masuk terlebih dahulu ke economic calendar teman-teman. Nah, di sini tepatnya kemarin tanggal 7 April ada beberapa pengumuman yang menurut Uang Receh sendiri cukup penting terhadap impactnya ke market teman-teman. Yang pertama di sini adalah kita bisa melihat feed balance sheet, di mana untuk aktualnya yang terjadi itu sudah sedikit ada pengurangan di sekitar angka 8,632 billion US dollar teman-teman. Dan untuk average hourly earning juga ada penurunan sebesar 0,1%. Dari forecastnya 4,3 dan previousnya 4,6, kita berada di aktual 4,2 teman-teman. Dan tentunya yang paling penting menurut Uang Receh adalah non-farm payroll, di mana untuk forecastnya 239.000 sedangkan aktual kita berada di 236.000 teman-teman. Nah, kalau kita melihat sekilas dari data yang disajikan ini, tentunya kita melihat sebenarnya untuk ekonomi atau keadaan
ekonomi di Amerika Serikat sana masih cukup terkontrol kalau uang receh bilang. Artinya kalau di sini kita melihat dibilang resesi juga belum tertunjukkan dengan adanya data seperti ini. Dibilang inflasi naik lagi juga belum tertunjukkan teman-teman. Artinya dengan data seperti ini Amerika Serikat sana keadaannya secara pertumbuhan masih cukup oke kalau menurut uang receh sendiri. Karena kalau kita berantemin antara orang yang mencari pekerjaan dengan jumlah lapangan pekerjaan di Amerika Serikat sana, perbandingannya masih 1,1 orang itu banding 1,7 teman-teman. Artinya jumlah lapangan pekerjaan itu masih banyak dan tentunya itu masih cukup bagus untuk negara Amerika Serikat. Tapi teman-teman, dengan data yang seperti ini, kalau kita implementasikan ke Bitcoin, uang receh kemarin sempat melihat bahwa Bitcoin sebenarnya kita untuk cryptocurrency nomor 1 ini masih tetap sideways di range yang sama. Bahkan kita sama-sama tahu untuk sekarang ini range-nya semakin menyempit teman-teman, di sekitaran 27.900 sampai 28.500. Nah, ini artinya semakin lama kita semakin dipaksa untuk semakin menyempit di dalam sideways kali ini. Dan mau tidak mau kita harus menentukan arah, mau breakdown ke bawah ataukah break up ke atas teman-teman. Nah, secara sentimen harusnya non-farm payroll cukup memberikan impact yang bagus terhadap Bitcoin pada tanggal 7. Tapi keadaannya tanggal 7 tidak terjadi apa-apa teman-teman. Nah, di sini kita sama-sama tahu karena kemarin tanggal 7 itu bertepatan hari libur. Jadi bank-bank besar di luar sana rata-rata libur semua. Jadi uang receh paham kalau market sebenarnya bergerak itu hanya retail yang menggerakkan. Dan di sini kita sama-sama tahu tidak ada hedge fund yang masuk di hari libur. Artinya meskipun data dari ekonomi kalender cukup bagus untuk perkembangan market, tidak terimplementasikan dengan bagus di pertumbuhan Bitcoin tanggal 7 kemarin teman-teman. Nah, coba kita cek dengan DXY atau dollar index. Menurut uang receh, dolar indeks cukup mengalami penguatan di sekitaran tanggal 7 teman-teman. Meskipun secara penguatannya tergolong masih kecil, tapi di sini kita melihat cukup ada momentum bahwa untuk dolar indeks mampu menyentuh level resisten di sekitaran tanggal 4 April tahun 2023 yang berupa high yang belum mampu kita tembus di tanggal 7 kemarin teman-teman. Tapi after itu terjadi rejection lagi di sekitaran area sana. Secara pergerakan garis besar untuk DXY sendiri, di sini kita masih bergerak di dalam sebuah descending channel teman-teman. Dan artinya sekarang kita sedang berada di bagian atas untuk descending channelnya. Dan itu ada harapan untuk kita kembali terdeadline dan menyentuh bagian bawah untuk descending channelnya teman-teman, yaitu ke kisaran 100.6 mungkin. Nah, di sini kita sama-sama tahu bahwa korelasi negatif antara DXY dengan Bitcoin, tentunya kalau DXY terdeadline dari posisi sekarang dan sedang menuju ke posisi 100.6, itu ada kemungkinan untuk Bitcoin meneruskan penguatannya teman-teman. Ada kemungkinan Bitcoin akan reclaim di area 29.000 sampai 30.000. Nah, harapannya seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk S&P sendiri di pergerakan kemarin cukup terjadi peningkatan yang kalau uang receh menilai itu cukup bagus teman-teman. Di sini kita sama-sama tahu S&P sejak tanggal 13 Maret itu berusaha untuk kembali bull dan dia sudah berhasil break dari posisi sekitaran high di tanggal 6 Maret teman-teman. Dan setelahnya kita sempat terdeadline sedikit, terkoreksi sedikit, dan akhirnya di sekitaran tanggal 6, tanggal 7 terjadi cukup penguatan teman-teman. Meskipun secara penguatannya tidak terlalu impulsif atau tidak terlalu signifikan. Nah, pada kesempatan kali ini sebenarnya kita melihat hal yang sama, baik itu di DXY ataupun di S&P sama-sama terjadi penguatan. Nah, sedangkan untuk BTC-nya kita
malah melihat BTC itu masih tersideways di posisi yang sama teman-teman. Nah, hal ini mungkin mengindikasikan bahwa memang belum banyak hedge fund yang masuk ke market, karena di sekitaran tanggal 7, 8, dan 9 adalah hari libur yang panjang teman-teman. Ya, itu tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9. Nah, uang receh kembali berspekulasi bahwa jika memasuki hari Senin nanti, market akan cukup volatile. Karena apa? Market sudah dapat berita, sudah dapat sentimen yang mereka mau, dan mungkin secara implementasi akan dimasukkan di hari Senin teman-teman. Jadi kalau menurut uang receh pribadi, cukup hati-hati dengan hari Senin. Bisa aja volatilenya pertama di bawah turun dulu dan habis itu recovery dengan cepat langsung naik, ataukah sebaliknya teman-teman, di bawah naik dulu habis itu dihantam ke bawah. Karena apa? Di sini kita sama-sama melihat sebenarnya kalau data dari investing.com ini cukup bagus, data ekonomiknya cukup bagus, tapi Bitcoin belum mampu bergerak lebih baik daripada posisinya yang sekarang teman-teman. Nah, kita bahas untuk Bitcoin di time frame harian teman-teman. Kalau secara time frame harian, di sini kita sama-sama masih melihat sebenarnya Bitcoin cenderung bergerak di dalam potensi ascending channel teman-teman. Di sini kita melihat Bitcoin masih terus bergerak di potensinya ascending channel. Nah, kita sama-sama tahu ascending channel sebenarnya adalah potensi untuk bull naik ke atas. Tapi di sini kita melihat Bitcoin belum mampu bergerak atau break dari posisi sekitar 28.800 sampai 29.000, di mana itu adalah level resisten yang sekarang sedang kita hadapi. Dan kalau Bitcoin memang tembus dari posisi resisten itu, ada potensial Bitcoin akan melangsungkan atau menuju ke posisi selanjutnya teman-teman, yaitu di sekitaran angka 31.700. Dan jika Bitcoin gagal mempertahankan di area konsolidasinya ini, ada potensial Bitcoin untuk time frame harian akan menyentuh ke level yaitu si moving average 21 di sekitaran 27.400-an, atau di bagian bawah trendline ini teman-teman, yang terbentuk dari dua high sebelumnya, yaitu di kisaran 27.300-an. Dan kalau Bitcoin memang break ke area sana, uang receh secara jangka panjang memang belum begitu khawatir teman-teman, karena di sini secara overall Bitcoin pertumbuhannya masih cukup oke menurut uang receh, asalkan dia tidak break dari posisi merah-merah yang besar ini teman-teman. Artinya di sekitaran posisi 26.600 sampai 26.700. Jika hal itu berhasil di break, ada potensial besar Bitcoin akan kembali ke level sekitaran 25.000, yaitu level major supportnya di area 25.000 teman-teman. Nah, sekian dulu ya teman-teman untuk pembahasan uang receh pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik bisa dibantu informasikan ke teman kalian, dibantu like, dibantu komen, dibantu share. Dan tentunya sebelum uang receh akhiri untuk video ini, uang receh kembali mengingatkan Bybit sedang ada event teman-teman, yaitu kado lebaran dari Bybit. Jadi kalian bisa mendapatkan THR secara cuma-cuma senilai 31.000 US dollar, ada emas, ada smart TV, ada iPhone, dan motor Honda. Silahkan kalian yang mau berpartisipasi download Bybit, dan buat kalian yang pakai kode referral dari uang receh akan ada tambahan airdrop senilai 10 US dollar teman-teman. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Buat kalian yang tertarik atau mau join di Bybit, cek link yang ada di bagian deskripsi teman-teman. See you on the next video.